ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, insyaallah pada pelajaran kali ini kita akan masuk kepada pembahasan terakhir dari al-fa'il, yaitu tatbiqat, praktek-praktek. Setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan materi-materi yang diulas, dibawakan oleh penulis hafizahullahu ta'ala, yaitu Dr. Khalid Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala, maka saatnya kini kita mengasah kemampuan kita tentang pembahasan fa'il. Seperti biasa, beliau akan menyebutkan dua jenis praktek. Yang pertama adalah mujabun anhu, praktek yang sudah dijawab oleh beliau sebagai contoh. Kemudian yang kedua adalah praktek yang perlu untuk kita menjawabnya. Tapi langsung saja kita mulai. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala tatbiqatun, praktek-praktek. At-tatbiqul awal mujabun anhu, praktek yang pertama adalah praktek yang sudah dijawab. Beliau mengatakan istakhrij mimma yali al-fi'la wal fa'ila wa a'rib huma. Keluarkanlah dari contoh-contoh berikut ini fi'il dan fa'il dan i'rablah keduanya. Berarti tugas kita adalah mencari mana fi'il, mana fa'il dari contoh-contoh di bawah ini. Taib seperti biasa, dikarenakan contohnya cukup banyak, maka kita akan membacanya secara ringkas saja. Secara ringkas kita cari mana fi'il dan mana fa'il, kemudian kita i'rab. Yang pertama adalah qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 90, wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Nah, di sini terdapat banyak fi'il dan tentunya banyak fa'il, karena ketika ada fi'il pasti ada fa'il. Yang pertama, sebelum kita membaca keterangan muallif, kita jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah wajawazna. Jawazna di sini adalah fi'il dan fa'il. Jawaza ketika bersambung dengan dhamirna fa'ilin, dhamirna yang menunjukkan orang yang berbicara jamak, maka dia mabni di atas sukun, atau biasa kita mengirab mabniun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik, karena bersambungnya dia dengan dhamir rafa' mutaharrik, yakni dhamir rafa'. Walaupun secara mabni dia sukun, namun dia dikategorikan mutaharrik karena lebih dominannya dhamir rafa' itu mutaharrik, sehingga dia mabni di atas sukun. Maka jawazna ini adalah fi'il madhi, kemudian na di sini adalah fa'ilnya. Jadi kalau kita i'rab jawazna, jawaz ini adalah fi'lun madhi mabniun ala sukun litisalihi bina fa'ilin boleh, bi dhamir raf'in mutaharrik boleh, bi dhamiril fa'il juga boleh. Kemudian na adalah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian di sini juga ada fa'atba'a. Fa'atba'a maka mengikuti mereka. Mengikuti mereka berarti yang diikuti mereka, karena mereka yang diikuti berarti posisinya maf'ul bihi. Lalu mana fa'ilnya? Maka kita cari. Untuk mencari fa'il itu bisa kita beri pertanyaan apa atau siapa. Ya, ini kalau benda ya apa, kalau orang yang berakal ya siapa. Fa'atba'ahum maka mengikuti mereka. Berarti kalau mengikuti
adalah siapa? Siapa yang mengikuti mereka? Fir'aunu. Nah, yang mengikuti mereka adalah Fir'aun. Berarti Fir'aun di sini sebagai fa'ilnya. Atba'a fi'lun madhi mabni 'alal fathi. Kemudian Fir'aunu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Dhammah dhahirah dikarenakan dia isim mufrad. Kemudian di sini juga ada adrakahul gharaku, hatta idza adrakahul gharaku, apabila mendapati dia tenggelam. Naam, adraka. Adraka di sini fi'il madhi mabniun 'alal fathi, kemudian hu di sini ini adalah yang ditenggelamkan. Berarti hu di sini dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Dia maf'ul bihi. Hu kembali ke Fir'aun. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah al-gharaku. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian ada juga amantu, di sini dari amana menjadi amantu, ini sama, adalah fi'lun madhi mabni 'ala sukun, mabninya di atas sukun karena bersambung dengan tak fa'il. Litisalihi bi ta'il fa'il, atau boleh kita mengatakan litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Kemudian tu, di sini tu adalah dhamir. Tu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhamm, mabni di atas dhamma. Ini selalu dhamma, dia tidak bisa berubah harokat. Fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa karena sebagai fa'il. Kemudian kita cari lagi mana fi'ilnya ini. Amanat. Amanat di sini adalah fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Dan ta di sini adalah harfun lita'nis, huruf yang menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah muannas. Nah, di sini fa'ilnya mana? Kita cari. Ternyata di sini fa'ilnya ada berbentuk zahir, maka banu di sini adalah fa'il. Banu adalah fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu. Tanda raf'nya adalah waw, dikarenakan dia mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Taib, banu kemudian bani, banu kemudian bani. Nah, ini adalah fa'il yang terdapat dalam contoh yang pertama ini. Kalau kita baca dari keterangan muallif, ini cukup panjang ya. Di sini ada yang terlewat, qala, di sini juga fi'il, fa'ilnya mustatir ya, nanti akan dijelaskan oleh muallif. Jawazna, ini yang pertama tadi, adalah fi'lun madhin mabni 'ala sukun, kemudian nanya adalah dhamirun muttasilun, dhamir muttasil mabni fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian yang kedua fa'atba'ahum, atba'a adalah fi'lun madhi mabniun 'alal fathi, hum dhamirun muttasilun mabniyun, dhamir muttasil yang mabni, mahalnya nasab karena sebagai maf'ul bihi. Fir'aunnya adalah fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya dhammah. Adrakahu, di sini yang ketiga, fi'il yang ketiga adalah adrakahu, adalah fi'lun madhin mabniun 'alal fathi, ha dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Al-gharaku adalah fa'ilnya. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian setelahnya adalah qala, ada qala. Qala adalah fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Jadi meng'irab fi'il seperti itu ya, fi'lun madhin. Kita lihat kalau dia sukun ya mabni 'ala sukun, kalau fathah ya mabni 'alal fathi. Karena di sini fathah maka dia mabni 'alal fathi. Wa fa'iluhu, mana fa'ilnya? Dhamirun mustatir, dhamir yang disembunyikan, takdirnya adalah huwa. Qala, dia berkata. Amantu, saya beriman. Yang beriman siapa? Saya. Berarti sayanya itu adalah fa'il. Dia fi'il madhi mabni 'ala sukun. Amantu, aman. Kenapa mabni di atas sukun? Karena bersambung dengan tak fa'il atau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Nah, taknya tu di situ adalah dhamir muttasil mabniun 'ala dhamm, mabninya di atas dhamma fi mahalli raf'in fa'il, mahalnya rafa' karena sebagai fa'il. Amanat, kemudian yang berikutnya adalah amanat. Nah, dia adalah fi'lun madhi mabniun 'alal fathi, tetap di atas fathah. Kemudian at-ta harfun lit-ta'nis, huruf yang menunjukkan muannasnya fa'il. Fa'ilnya adalah muannas. La mahalla lahu minal i'rab, tidak ada kedudukan i'rabnya. Banu adalah fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu, tanda rafa'nya adalah al-wawu, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim, dikarenakan dia mulhaq. Ini sudah kita pelajari apa itu mulhaq, jamak mudzakkar salim pada pembahasan jamak mudzakkar salim di awal-awal kitab
sebelumnya. Kemudian wahwa mudhaf, banu adalah mudhaf, Israila mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu li'annahu mamnu'un minas sharaf. Dia tanda jarnya fathah. Harusnya kan Israili, tetapi kenapa Israila? Karena dia isim mamnu' minas sharaf. Tayyib. Kemudian contoh yang kedua, ini nanti antum silahkan baca keterangan muallif, kita berikan keterangan singkat saja. Yang kedua, qala ta'ala fasbir, maka bersabarlah. Siapa yang bersabarlah? Engkau. Fasbir. Maka isbir adalah fi'lu amrin, fi'il amr, mabniun ala sukun, mabniya di atas sukun. Naam. Wa fa'iluhu, atau boleh wal fa'il, fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang disembunyikan. Di mana disembunyikan? Fihi, di dalamnya. Apa hukum menyembunyikannya? Wujuban, wajib. Takdiruhu, takdirnya apa? Dhamir yang disembunyikan, anta. Maka bersabarlah kamu. Maka fa'ilnya adalah anta. Jadi kalau fi'il amr yang muzakkar mufrad ini, maka fa'ilnya itu wajib mustatir, wajib disembunyikan. Maka kalau mengirab, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Kama sobaro, sobaro adalah fi'il madhi daripada isbir. Nah, maka bersabarlah kamu sebagaimana telah bersabar. Nah, telah bersabar berarti sobaro fi'lun madhin mabniun alal fathi. Siapa yang bersabar? Ulul azmi. Ulul azmi, para rasul-rasul, ulul azmi minar rusul. Berarti ulu adalah fa'ilnya. Ulu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Tanda rafa'nya adalah wawu dikarenakan dia mulhaqun bi jam'i al-mudzakkaris salim, karena dia jamak mudzakkar atau mulhaq jamak mudzakkar salim. Naam, ulu. Naam. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah kamu tasta'jil lahum. Tasta'jil ini adalah fi'lun mudhari'un majzumun. Aslinya tasta'jilu. Dikarenakan la di sini adalah la nahiyah, dan kita tahu la nahiyah itu fungsinya menjazmkan fi'il mudhari, maka kita i'rab di sini la, di sini adalah la nahiyatun jazimah, la yang untuk melarang dan dia menjazmkan. Tasta'jil adalah fi'lun mudhari'un majzumun, fi'il mudhari yang majzum dijazmkan dengan la an-nahiyah, wa alamatu jazmi as-sukun, tanda jazmnya adalah sukun. Mana fa'ilnya? Jadi kalau dia fi'il mudhari, janganlah kamu terburu-buru atau tergesa-gesa atau istijal ya. Itu kalau dia fi'il mudhari yang menunjukkan kamu satu orang laki-laki, itu fa'ilnya juga wajib mustatir. Maka mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah wa fa'iluhu dhamir mustatir. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, fihi, di dalam ini, disembunyikan di dalamnya. Wujuban, hukumnya adalah wajib. Takdiruhu anta, takdirnya adalah kamu. Jadi di sini ada satu, ada dua, kemudian ada tiga. Nah, ini fi'il dan fa'ilnya. Kemudian contoh yang ketiga adalah qala ta'ala wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan, dan telah masuk bersama Yusuf ke dalam penjara. Nah, berarti penjara di sini adalah maf'ul bihi. Nah, maf'ul bihi. Dan telah masuk bersamanya ke dalam penjara. Siapa yang masuk? Fatayan, dua pemuda. Berarti ini adalah fa'ilnya, karena kita cari dakhala dan telah masuk. Siapa yang masuk? Fatayan, dua pemuda. Berarti fatayan di sini fa'ilnya. Kalau kita i'rab, fatayan adalah fa'ilun marfu'un, fa'il yang marfu', wa alamatu raf'ihi al-alif, tanda rafa'nya adalah alif dikarenakan dia isim musanna. Isim musanna tandanya dengan alif. Jadi antum nanti baca keterangan i'rab dari muallif ini, kita sebutkan secara global saja. Kemudian yang keempat, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a. Tidakkah telah datang waktunya? Nah, seperti itu. Bagi orang-orang yang beriman, tidakkah telah datang waktunya? Bagi orang-orang yang beriman, apanya yang telah datang waktunya? An takhsha'a qulubuhum, agar hati mereka itu khusyuk. Nah, kalau kita lihat di sini secara zahir itu tidak ada fa'ilnya yang berbentuk dari isim sharih, itu tidak ada. Kalau kita mustatirkan di dalam yakni, ini juga tidak cocok maknanya. Maka di sini
fa'ilnya adalah masdar muawwal dari antakhsya'a. Jadi kita sudah tahu bahwasanya an di sini adalah harfun nasbin, huruf untuk menasobkan, dan masdar dia mengubah dirinya dan fi'il setelahnya menjadi masdar. Masdarnya apa? Dari takhsya'u. Nah, dari takhsya'u. Jadi kita harus bisa juga mentasrif. Kalau tasrifannya takhsya'u, ini kan wazannya yakhsya'u, maka kita i'rab masdarnya adalah khusyu'an, di antara salah satu masdarnya, karena masdar ada beberapa ya. Salah satu masdarnya adalah khusyu'an. Jadi nanti antakhsya'a, kedua kata ini bisa di-i'rab menjadi khusyu'an. Nah, karena dia posisinya sebagai fa'il, maka dibaca khusyu'u, khusyu'un. Kemudian karena posisinya dia setelahnya ini adalah mudhof ilaih, maka nanti dibaca khusyu'u qulubihim. Jadi kalau ditakdirkan adalah alam ya'ni lilladzina amanu an takhsya'a, yakni khusyu'u qulubihim. Tidakkah telah datang bagi orang-orang yang beriman khusyu'u qulubihim, khusyuknya hati mereka. Ini telah tiba waktunya seperti itu. Jadi fa'ilnya adalah masdar muawwal dari an dan fi'il setelahnya. Kemudian contoh yang kelima adalah ma atahum min nadhirin. Ini ata di sini adalah fi'lun madhi mabniun 'alal fathil muqaddar, mabninya di atas fathah muqaddar dikarenakan ta'adzur. Dikarenakan ta'adzur karena diakhiri alif lazimah ya. Nah, wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urif. Dalam alfiyah disebutkan seperti itu. Dan fi'il apa saja yang diakhiri alif atau diakhiri wawu atau diakhiri ya, maka dia adalah fi'il mu'tal. Sama dengan isim. Kalau isim diakhiri alif lazimah namanya isim maksur. Dia isim mu'tal juga. Sami mu'tallan. Nah, fi'il mu'tal, ini fi'il mu'tal diakhiri alif lazimah. Dan ini sudah kita bahas cara mengirab fi'il mu'tal seperti ini dalam video khusus. Ma atahum min nadhirin. Ata di sini adalah fi'il. Hum ini adalah maf'ul bihinya. Maf'ul bihinya. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya kalau kita tidak perhatian itu tidak nampak, namun ternyata di sini fa'ilnya adalah nadhir. Bukankah nadhir di sini kemasukan jar majrur? Nah, kita sudah pelajari bahwa kebanyakannya huruf jar yang datang setelah manafi seperti ini, kemudian setelahnya fi'il, itu biasanya minnya zaidah. Maka kalau kita i'rab, min adalah harfu jarrin zaid, huruf jar tambahan. Maka nadhirin ini adalah fa'ilun, fa'il, dia adalah fa'il tetapi majrurun fil lafzi. Dia majrur secara lafaz, marfu'un fil mahalli. Secara lafaz dia majrur, secara mahal dia marfu. Jadi seperti itu biasanya setelah manafi, setelah penafian itu nanti ada huruf zaidah. Ma atahum min nadhirin. Kemudian yang keenam, qala ta'ala, qala al-hawariyuna, telah berkata. Siapa yang berkata? Hawariyuna. Hawari, para pengikut setia Nabi Isa alaihi salam. Nahnu ansarullah. Maka al-hawariyuna adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Jadi qala di sini adalah fi'ilun madhi mabniun al-fathi, al-hawariyuna adalah fa'il marfu', tanda rafa'nya al-wawu sebagai pengganti dari dhammah dikarenakan dia jamak mudzakkar salim. Kemudian nunnya adalah pengganti dari sukun, pendari dari tanwin yang ada di isim mufrad. Kemudian contoh yang ketujuh, idza tawajaha al-muslimani, apabila saling berhadapan. Siapa yang saling berhadapan? Al-muslimani. Al-muslimani, dua orang muslim. Berarti al-muslimani adalah fa'ilnya karena dia yang bersaling berhadapan. Maka tawajaha adalah fi'lun madhi mabni di atas fathah, al-muslimani adalah fa'il yang marfu, tanda rofa'nya di sini alif dikarenakan dia isim musanna. Tanda rofa'nya adalah alif menggantikan dhamma. Nah, maka dia adalah fa'ilnya. Apabila berhadapan dua orang muslim dengan membawa pedang keduanya, maka keduanya termasuk penduduk neraka. Taib. Kemudian contoh yang kedelapan adalah
Fa innal malaikata, maka sesungguhnya malaikat tata'adza, dia merasa terganggu. Tata'adza, dia merasa terganggu. Siapa yang terganggu? Malaikat. Nah, seperti itu. Sesungguhnya para malaikat dia merasa terganggu, atau mereka merasa terganggu. Siapa yang merasa terganggu? Para malaikat. Nah, posisi al-malaikata di sini itu cocok dijadikan sebagai fa'ilnya ini, tetapi kita sudah ketahui bahwa fa'il tidak boleh mendahului fi'ilnya. Lalu bagaimana? Maka dikarenakan ini kembalinya adalah ke sini, berarti fa'ilnya mustatir. Maka tata'adza di sini adalah fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' yang marfu', wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah karena ta'adzur. Karena ta'adzur. Fa'ilnya mana? Wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Fa'ilnya adalah dhamir yang disembunyikan di dalam tata'adza. Takdirnya adalah hiya. Nah, mimma, dari apa-apa, yata'adza, yang merasa terganggu darinya, yata'adza. Siapa yang merasa terganggu? Anak Adam. Nah, sesungguhnya malaikat merasa terganggu dari apa-apa yang merasa terganggu darinya anak Adam. Jadi yata'adza di sini adalah sama, fi'lun mudhari marfu, fi'il mudhari yang marfu, tanda rofaknya adalah dhamma muqaddarah. Aslinya di sini dhammanya, di sini aslinya, tetapi nggak boleh ada harokat. Nah, banu di sini adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Tanda rofaknya adalah wawu, pengganti dari dhamma dikarenakan dia mulhaq jamak mudzakkar salim. Dia mulhaq jamak mudzakkar salim. Dia bukan disebut jamak mudzakkar salim, tapi mulhaqnya. Apa alasannya? Sudah disebutkan pada pembahasan jamak mudzakkar salim. Nah, itu tadi adalah praktek yang sudah dijawab oleh mu'allif. Sekarang kita masuk kepada praktek yang kedua, at-tatbiqus tsani. Praktek yang kedua, yutlabul jawabu anhu, dituntut untuk menjawabnya. Jadi kita cari istakhrij mimma yali, keluarkanlah dari contoh-contoh berikut ini fi'il, fa'il, dan i'rablah keduanya. Berarti tugas kita adalah mencari fi'il, mencari fa'il, kemudian meng'irabnya. Tapi di sini qala ta'ala wa ma yastawil bahrani, wa ma yastawi di sini adalah yastawi, istawa yastawi. Berarti yastawi adalah fi'il mudhari marfu. Apa tanda rafa'nya? Seharusnya tanda rafa' dhamma. Mana dhammanya di sini? Dhammanya di sini tidak bisa nampak dikarenakan dia thiqal, berat. Jadi di dalam fi'il yang mu'tal itu, kalau fi'il itu diakhiri alif, yakni harokat sebelumnya fathah, kayak tadi yata'adza, tata'adza, itu seperti tadi, maka namanya itu ta'adzur. Alasan dia tidak bisa dinampakkan harokatnya itu karena ta'adzur. Tetapi kalau diakhiri ya atau diakhiri wawu, maka alasannya adalah karena thiqal, karena berat. Nah, jadi yastawi adalah fi'lun mudhari, fi'il mudhari yang marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang disembunyikan li thiqali, dikarenakan beratnya. Wa ma yastawi al-bahrani. Al-bahrani tidak ada yang lain di sini, berarti al-bahrani adalah fa'ilnya. Fa'ilun marfu, fa'il yang marfu, tanda rafa'nya adalah alif dikarenakan dia isim musanna. Jadi kalau isim musanna tidak pakai dhammah, pakainya alif. Ini sudah dibahas juga dalam video pembahasan tentang isim musanna. Jadi memang semua berkaitan ya. Semua berkaitan. Memang asalnya bagi antum-antum yang belum mengikuti dari awal, silahkan dengan penuh kesabaran mengikuti dari awal karena semuanya terhubung. Kemudian contoh yang kedua, waqala. Nah, diawali dengan qala. Qala di sini adalah fi'il madhi. Dan telah berkata orang yang. Siapa yang berkata? Orang yang. Berarti alladzi di sini. Atau kita i'rab dulu. Qala adalah fi'il madhi mabni 'alal fathi. Alladzi di sini adalah fa'ilnya. Tetapi dikarenakan dia isim mabni, tidak bisa kita langsung katakan sebagai fa'il. Kita katakan dia ismun mausulun, isim mausul yang mabni di atas, mabninya di atas sukun. Semua isim mabni di atas, semua isim mausul mabninya di atas sukun kecuali alladzina, maka dia fathah. Alladzi mabni ala sukun fi mahalli raf'in, mahalnya rafa karena sebagai fa'il. Ini juga sudah kita lewati. Ini cara mengirab isim mabni, sebutkan jenis isimnya, kemudian mabninya di atas apa, kemudian mahalnya. Isim mausul mabni di atas sukun, mahalnya rafa karena sebagai fa'il.
Kemudian yang kedua ishtara. Ishtara juga seperti ini. Wa qala alladzi ishtarahu. Dan telah berkata orang yang dia orang itu telah membelinya. Berarti ishtara di sini ada fa'il, yang fa'ilnya itu kembali ke alladzi, dan telah berkata orang yang membelinya, yang orang itu telah membelinya. Nah, seperti itu. Berarti ishtara adalah fi'lun madhi mabni di atas fathah muqaddar. Ini fathah muqaddar alal alif. Li ta'adzur, tidak bisa nampak karena ta'adzur. Fa'ilnya karena kembali ke sebelumnya maka mustatir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang disembunyikan di dalamnya, hukum menyembunyikannya adalah boleh, yaitu huwa. Nah, berarti 1, 2. Kemudian yang ketiga akrimi. Ya, ini akrimi di sini adalah fi'lu amrin, fi'il amr. Ini juga sudah dibahas dalam pembahasan fi'il amr atau i'rab fi'il amr. Nah, jadi fi'il amr itu ada beberapa hukum mabninya. Jadi kalau kita bilang fi'il amr, mabninya di atas apa? Ada beberapa. Yang pertama dia mabni di atas sukun. Kemudian yang kedua mabni di atas menghapus huruf illat kalau diakhiri huruf illat. Kemudian yang ketiga dia mabni di atas membuang nun kalau dia termasuk fi'il mudhari'nya itu af'alul khamsah. Kemudian yang keempat mabni di atas fathah kalau bersambung dengan nun taukid. Nah, di sini karena dia bersambung dengan ya muannats mukhatabah, atau nanti kalau ada contoh yang lain bersambung dengan wawu jamaah atau bersambung dengan aliful isnain, maka fi'il amr itu mabninya di atas hadfin nun. Ini adalah ya muannats mukhatabah. Apa itu ya muannats mukhatabah? Yaitu yang menunjukkan bahwa yang diajak bicara itu perempuan. Akrim, muliakanlah. Siapa yang kita perintahkan? Siapa yang diperintahkan untuk memuliakan? Ya, ini kamu satu orang perempuan. Muliakanlah olehmu satu orang perempuan. Berarti akrim adalah fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Wal ya'u di sini adalah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi dia dhamir. Kemudian yang ketiga, qala ta'ala. Yang ketiga qala ta'ala, idz qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Di sini ada beberapa. Qalat, nadartu, muharraran fataqabbal. Jadi qalat di sini fi'il madhi mabni alal fathi, taknya di sini adalah huruf yang menunjukkan fa'ilnya adalah muannas. Imra'atu fa'ilnya id, wadhkur id, dan ingatlah ketika dia perempuan berkata. Siapa dia perempuan yang berkata? Istrinya Imron. Imra'atu Imron. Berarti imra'atu di sini adalah fa'ilnya, fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nadartu di sini nadara menjadi nadartu adalah fi'lu madhin mabni ala sukun, mabninya di atas sukun karena bersambung dengan dhamir fa'il. Ini. Kemudian tu adalah isim mabni, langkah mengirabnya 3, sebutkan jenis isimnya, mabni di atas apa, mahalnya apa. Jadi itu adalah dhamirun muttasil mabni ala dhammi, mabni di atas dhamma, mahalnya rafa karena sebagai fa'il. Taqabbal adalah fi'lu amrin, dia fi'il amr mabni ala sukun, mabni di atas sukun. Naam, mabni ala sukun. Wa fa'iluhu, fa'ilnya mana? Kalau fi'il amr mufrad mudzakkar, satu orang mudzakkar, maka fa'ilnya pasti mustatir wujuban. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Ini sudah diulang-ulang. Kemudian yang keempat, qala ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah, di sini terdapat banyak fi'il maka juga terdapat banyak fa'il karena setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Qalatil a'rabu, telah berkata. Kita cari fa'ilnya dengan bertanya siapa yang berkata. Al-a'rabu, orang Arab Badui. Naam, qalat di sini menggunakan ta ta'nis karena al-a'rab adalah dihukumi muannas. Maka qala di sini adalah fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi, fi'il madhi yang mabninya di atas fathah.
Ta di sini adalah harfun lit ta'nis, huruf yang menunjukkan muannasnya fa'il. Kemudian al-a'rabu adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Tanda rafa'nya dhamma dhahirah. Ini yang pertama, fi'il dan fa'il. Kemudian amanna, di sini ada fi'il dan fa'il juga. Amanna, tasdidnya di sini aslinya adalah penggabungan dua nun, yang pertama sukun, yang kedua fathah. Nun yang pertama adalah bahagian dari fi'il karena asli fi'ilnya adalah amana. Kemudian fi'il madhi amana ini bersambung dengan dhamir rafa yang disebut dengan dhamir na fa'ilin, dhamir rafa fa'il. Maka kita tahu ketika fi'il madhi bersambung dengan dhamir rafa, maka dia mabni di atas sukun. Amanna. Jadi seakan-akan di sini ada dua min. Taib. Ada dua min. Amanna. Nah. Ini yang pertama adalah sukun, kemudian bersambung dengan dhamir muttasilna. Maka nun digabungkan, diidghamkan di sini, dijadikan satu penulisannya ditambah tasdid. Maka amanna adalah aman fi'lun madhi mabni ala sukun, fi'il madhi mabninya di atas sukun, dikarenakan bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Sedangkan nanya adalah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Ini yang pertama, fi'il fa'ilnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kul. Kul ini bentuknya adalah fi'il amr. Karena fi'il amr di sini adalah mufrad mudzakkar, maka fa'ilnya pasti mustatir. Kul adalah fi'lu amrin mabniun ala sukun. Fi'il amr yang mabninya di atas sukun. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir fihi wujuban, fi'il atau dhamir mustatir yang disembunyikan di dalamnya hukum menyembunyikannya adalah wajib. Takdirnya adalah anta, kul anta. Tapi tidak boleh dinampakkan. Kalau dinampakkan, maka yang dinampakkan itu tidak di-i'rab sebagai fa'il. Kul anta seumpama. Antanya itu tidak boleh di-i'rab sebagai fa'il. Nanti ada pembahasan lain di-i'rab sebagai taukid. Taukid dari fa'il yang mustatir. Kemudian fi'il yang keempat adalah tu'minu. Nah, aslinya adalah tu'minuna, karena kemasukan lam maka dia majzum. Ini sudah kita lewati. Tanda jazmnya adalah hadfun nun. Karena bentuknya adalah af'alul khamsah. Maka lam di sini adalah harfu nafin wa jazmin wa qalbin, huruf nafi, huruf jazm dan huruf qalb. Masing-masing dari makna huruf ini memiliki fungsi. Harfu nafin, huruf menafikan karena secara arti dia adalah menafikan. Wa jazmin, dan huruf menjazmkan karena fungsinya dia secara zahir lafaz menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian ketiga, wa qalbin, dia mengubah makna mudhari menjadi madhi. Itu qalbin. Maka tu'minu adalah fi'lun mudhari'un majzumun, fi'il mudhari yang majzum, tanda jazmnya wa alamatu jazmihi hadfun nun. Tanda jazmnya adalah hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya karena dia af'alul khamsah, maka fa'ilnya adalah dhamir. Wal waw di sini atau disebut dengan wawul jamaah adalah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian fi'il yang kelima adalah kulu. Kulu ini adalah fi'il amr jama'. Kul, kula, kulu. Maka kalau kulu, kula, kulu itu mabniya ala hadfin nun. Maka kulu adalah fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Fi'il amr yang mabninya di atas menghapus huruf nun. Kemudian jadi bukan mabni ala dhamma ya, bukan mabni ala hadfin nun. Fi'il amr tidak ada yang mabni di atas dhamma, tidak ada. Wal wawu ini sama dengan tu'minu, adalah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi fa'ilnya nampak. Kemudian yang keenam, aslamna. Ini jadi aslama kemudian bersambung dengan na. Maka mabni ala sukun fi'lu
fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bina fa'ilin atau bidhamiri raf'in mutaharrik. Wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ini sama dengan amanna. Kemudian fi'il yang ketujuh yadkhul wa lamma yadkhul. Jadi lam dan lamma. Lamma di sini adalah sama dengan lam, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ini sama. Fungsinya menjazmkan fi'il mudhari yadkhul, aslinya yadkhul. Tetapi karena aslinya adalah sukun di sini, yadkhul, tetapi karena di sini juga sukun, maka kalau seandainya dibaca sukun, maka akan kesulitan bertemu dua sukun. Maka diharokatilah sebelumnya. Idzal taqas sakinani, apabila bertemu dua sukun, faharrik masabak, maka harokatilah yang sebelumnya. Nah, ini diharokati yang yadkhul. Nah, kalau dia berupa huruf illat maka dihapus lebih berhak. Nah, wa in kana layyinan fahadfuhu istahaq. Demikian dikatakan oleh mereka. Jadi di sini diharokati yadkhul untuk menghindari bertemunya dua sukun. Yadkhuli. Jadi bukan kasroh ya, karena fiil tidak menerima i'rab kasroh, tetapi kasroh di sini bukan tanda i'rab. Walamma yadkhul, dan yadkhul, lamma yadkhul belum masuk. Yadkhul di sini masuk. Apanya yang belum masuk? Al-iman, keimanan. Berarti al-iman adalah fa'ilnya. Al-imanu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Sehingga nomor 4 sini banyak sekali fi'ilnya, ada 7. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Kemudian yang kelima adalah qala ta'ala wa lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Wa lutan idz qala. Nah, di sini qala jelas adalah fi'lun madin mabniun ala al-fathi, mabni di atas fathah. Karena fa'ilnya tidak ada, maka mustatir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Taib. Dan Lut, ketika dia Lut itu berkata, jadi Lut itu yang berkata itu Lut ini, tetapi Lut ini tidak boleh di'rab sebagai fa'il karena di sini jelas mansub. Nah, liqaumihi atatuna, kemudian yang kedua atatuna. Ini a di sini istifham, atatuna, apakah? Ta'tuna adalah fi'il mudhari yang bentuknya adalah af'alul khamsah. Nah, ata ya'ti, ya'tuna ta'tuna. Nah, ta'tuna af'alul khamsah. Maka ta'tuna adalah fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Dia fi'il mudhari yang marfu' dikarenakan tidak ada amil yang menjazmkan dan tidak ada amil yang menasabkan. Tanda jazmnya, tanda rofa'nya adalah thubutun nun, keberadaan nun inilah yang menjadi tanda rofa'nya. Mana fa'ilnya? Karena dia af'alul khamsah, maka dhamirnya lah yang menjadi fa'il. Wal wawu dhamirun muttasilun, dhamir muttasil mabni ala sukun, mabniya di atas sukun, fi mahalli raf'in, mahalnya rofa' karena sebagai fa'il. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ma sabaqo, sabaqo jelas ya, fa'ala. Dia fi'il ma sabaqakum. Jadi sabaqo fi'lun madhi mabni 'alal fathi. Sabaqo di sini, nah, artinya mendahului. Taib. Apakah kalian melakukan, mendatangi perbuatan fahisyah? Ma sabaqakum, yang tidak mendahului kalian dengan perbuatan fahisyah itu. Siapa yang tidak mendahului kalian? Ahadin minal alamin, seorang pun dari orang yang ada di bumi ini, di alam semesta ini. Jadi fa'ilnya sabaqo itu adalah ahadun. Jadi aslinya adalah ma sabaqakum biha ahadun minal alamin. Tidak ada yang mendahului kalian seorang pun dari orang yang ada di bumi ini. Nah, seperti itu. Tetapi kita sudah pelajari dalam bab fa'il, terkadang fa'il itu dimasuki huruf jar. Huruf jar di sini zaid tambahan. Fungsinya apa? Fungsinya menekankan jumlah itu. Betul-betul tidak pernah ada yang melakukan seperti ini sebelum kalian. Nah, situ maksudnya.
Berarti sabaqa adalah fi'lun madhi mabni 'alal fathi min harfu jarrin zaid, huruf jar tambahan. Ahadin adalah fa'il. Dia fa'il, cara mengirabnya seperti yang disebutkan mu'alif sebelumnya. Fa'il majrurun lafdhan, secara lafaz dia majrur, tetapi marfu'un mahallan. Secara mahal dia marfu'. Taib. Kemudian yang keenam, qala ta'ala walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Jadi kita hitung lagi. Jadi kita hitung lagi. Yang pertama ro'a, jelas ro'a. Ro'a yara. Nah. Ro'a adalah fi'il madhi mabniun ala fathin muqaddar. Mabninya di atas fathah muqaddar. Li ta'adzur, tidak bisa dinampakkan karena ta'adzur. Fa'ilnya mana? Melihat. Siapa yang melihat? Al-mu'minun. Berarti al-mu'minun adalah fa'ilnya. Ingat, kalau bentuknya isim, maka ketika al-mu'minun tanda i'rabnya adalah al-wawu. Tetapi kalau dia fi'il yang seperti ini, yaf'alun, yadkhulun, itu adalah nunnya. Al-muhim di sini al-mu'minun adalah fa'ilun marfu'un, fa'il yang marfu', tanda rafa'nya adalah waw. Wa alamatu raf'ihi al-waw sebagai pengganti dari dhammah karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, nun yang ada di jamak mudzakkar salim ini seperti yang kita ketahui, ini adalah pengganti tanwin yang ada di isim mufradnya. Mu'minun ada tanwinnya, maka ketika jamak mu'minun juga ada tanwinnya namun dalam bentuk nun, dalam bentuk huruf nun. Maka ro'a yang pertama. Kemudian yang kedua qalu. Qalu fi'il madhi bersambung dengan wawu jamaah maka mabni 'ala dhammi. Qalu adalah fi'lun madhin mabniun 'ala dhammi litisalihi biwawil jamaah karena bersambung dengan wawul jamaah. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wawunya fa'ilnya. Nah, alif di sini kalau ada fi'il bersambung dengan wawul jamaah kemudian ada alif. Alif namanya alif fariqah. Wal alifu fariqah atau boleh wal alifu litafriq untuk membedakan waw asli dengan waw jamaah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ma wa'ada. Ma wa'ada. Mereka mengatakan ini adalah apa yang telah Allah janjikan kepada kami. Ini tiga. Wa'ada. Wa'ada. Jadi di sini perlu diperhatikan wa'ada, ketika wa'ada bersambung dengan na, kemudian wa'ada fi'il madhinya itu tetap fathah, maka na tidak boleh di'irab sebagai fa'il. Karena na kalau yang di'irab sebagai fa'il, huruf dal ini wa'ada, ini harusnya sukun, wa'adna. Seperti dorobana. Tapi kalau dorobana, wa'adana, berarti nanya itu maf'ul bihi. Maka wa'ada adalah fi'lun madhi mabni 'alal fathi. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya di sini. Ini adalah apa yang telah menjanjikan kepada kami. Telah menjanjikan kepada kami. Siapa yang menjanjikan? Allah. Ini adalah apa yang telah Allah janjikan kepada kami. Maka Allah, lafdzul jalalah, ketika mengirab Allah sebagai bentuk adab, kita katakan lafdzul jalalah. Allah adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian yang keempat, fi'il yang keempat adalah sodaqah. Ini sama, fi'ilun madhi mabni 'alal fathi. Kemudian lafdzul jalalah Allah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian yang ketujuh, nomor 7, qala ta'ala idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ja'aka, ja'aka ketika fi'il madhi bersambung dengan dhamir muttasil dan harokatnya tetap fathah, berarti dia dhamir muttasil itu bukan fa'il. Karena ketika dia bersambung dengan dhamir rafa, dia harus sukun. Ja'aka adalah fi'lun madhi mabni 'ala sukun. Ka di situ adalah maf'ul bihi dengan cara mengirab dhamir ya. Dhamir muttasil mabni 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Apabila telah datang kepadamu, ya, silakan cari fa'ilnya dengan cara mencari fa'il, tanyakan siapa. Siapa yang datang?
al-munafikun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik. Maka al-munafikun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Kemudian fi'il yang kedua qalu, di sini qalu sama dengan sebelumnya, sama dengan atas ini. Jadi kalau bisa menguasai, tidak hanya mengikuti tetapi menguasai. Cara mengirab, qalu adalah fi'lun madhi mabni 'ala dhamm litisalihi biwawil jamaah wal wawu dhamirun muttasilun mabni 'ala sukun fi mahli raf'in fa'il. Sudah diulang-ulang. Kemudian yang ketiga, nashhadu. Nah, syahida yashhadu nashhadu. Nah, nashhadu ini termasuk yang dhamirnya wajib mustatir, enggak boleh dinampakkan. Maka gampang kita mengirabnya. Nashhadu adalah fi'lun mudhari'un marfu', fi'il mudhari yang marfu'. Wa alamatu rafihi ad-dhamma. Kenapa marfu? Litajarrudihi minan nasib wal jazim, karena tidak ada amil yang menasabkan atau amil yang menjazmkan. Tanda rafa'nya dhamma. Mana fa'ilnya? Karena wajib mustatir, pasti mustatir. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya dhamirun mustatirun, adalah dhamir mustatir. Fihi wujuban, disembunyikan di dalamnya hukumnya wajib. Takdiruhu nahnu, takdirnya adalah nahnu. Kemudian yang kedelapan, wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Yani setelah kafa itu sering sekali fa'ilnya itu dibarengi huruf jar. Jadi aslinya adalah kafallahu hasiba. Maka kafa di sini adalah fi'il madhi mabniya di atas fathah, tetapi fathahnya muqaddar karena tidak ada harokatnya di sini. Li ta'adzur, karena ta'adzur tidak boleh nampak fi'il madhi yang mu'tal. Kemudian ba di sini adalah huruf jar zaid, huruf jar tambahan. Lafzul jalalah Allah, majrurnya dengan huruf jar tambahan ini. Maka kalau kita i'rab adalah lafzul jalalah Allah fa'il, fa'ilun, majrurun lafzan, secara lafaz dia majrur, dan marfu'un hukman, secara hukum dia atau secara mahal, marfu'un mahallan, secara mahal dia marfu'. Kemudian yang kesembilan, asdaqa dzul yadaini. Asdaqa, ya ini asdaqa dari asodako, afwan, bukan asdaqo, asodako. Berarti kalau asodako, kalau asdaqo dari af'ala, kalau asodako berarti dari fa'ala. A-nya di sini adalah huruf istifham. Asodako, apakah telah benar, telah jujur, telah betul dzul yadain, sahabat dzul yadain yang dikenal dengan dzul yadain. Maka sodako adalah fi'lun madhi mabni 'alal fathi, dzul yadaini fa'ilun marfu'un. Dan kita masih ingat pembahasan af'alu khamsah. Dzu, yang bermakna sahib. Asodako sahibu al yadain. Nah, dzu adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu, tanda rafanya al wawu, li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk salah satu asmaul khamsah. Wa huwa mudhaf, al yadaini mudhafun ilaihi, majrurun, majrur tanda jarnya adalah huruf ya karena dia isim musanna. Nah, itulah teman-teman rahimani wa rahimakumullah, tatbiqat fa'il yang disebutkan oleh muallif hafizahullahu taala, cukup panjang. Maka alhamdulillah dengan ini berakhir pembahasan tentang fa'il. Insyaallah pembahasan berikutnya adalah tentang naibul fa'il. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.